Lagu Jangan Sakiti Hatinya itu yang membuat saya terkenal seluruh Indonesia. Masihkah kau ingat sayang? Wow, luar biasa tante, aku sampai merinding dengernya. Hai baby. Hai baby. Hari ini aku kedatangan tante cantik. Ini idolanya mama, dan juga penyanyi top legendaris di masanya. Dan sampai sekarang tetap bagus sih suaranya. Tante Iis Sugiarto. Hai semua baby. Hai semua baby. Gak apa tante, hai baby cuma di awalan doang kok gitu. Nah jadi tante Iis nih berbaik hati datang nyamperin aku ke rumah. Karena emang dari kemarin itu kayak mamaku tuh selalu bilang kayak aduh jangan sering keluar-keluar deh, parno, gini-gini. Aku kayak yaudah, makanya aku bikin konten semua di rumah tante itu ya. Bener-bener nggak kolab dan nggak ketemu orang juga. Iya sih, itu paling aman. Iya, soalnya kan ada orang tua di rumah. Aku kayak mikir, terus kadang-kadang nenek aku suka datang main. Iya, betul. Jadi aku lebih concern ke orang tua aja. Iya. Dan buat kalian semua yang mungkin belum tahu, mungkin bukan belum tahu sih, cuma mungkin mereka belum lahir kayak di masa betul. itu ya kan. Aku juga belum lahir sih. Jadi Tante Iis ini tuh penyanyi yang terkenal banget di era tahun 80-an nih Tante. Iya betul. Iya. Nah jadi Tante, gimana Tante? Dari dulu Tante berkarir sampai sekarang hits dan terkenal, terus sekarang tiba-tiba ngeliat entertainment sekarang udah banyak yang berubah. Betul. Gimana perasaan Tante pas pertama kali masuk kayak ngeliat tuh sekarang TV kayak gini, artis kayak gini, penyanyi kayak gini, gimana perasaan Tante? Tentu di zaman saya yang TVRI hanya satu, TV hanya satu adalah TVRI ya. Terus kemudian saya mengalami juga akhirnya banyak sekali TV swasta ya kan. Terus banyak sekali penyanyi bermunculan. Ikut bangga sih, bangga karena mereka itu dengan talenta yang sangat canggih, bisa memainkan salah satu alat musik, terus mereka kayaknya improvisasinya lebih keren gitu ya, lebih menurut tante tuh lebih musikalitasnya lebih tinggi gitu. Bangga sih sama generasi muda gitu. Terus sekarang beralih lagi ke digital karena juga sebelum ada COVID udah digital ya kan. Terus sekarang digital ya, tentunya tante harus bisa menyesuaikan diri ya. Maksudnya kalau nggak kita tergilas sama zaman dong ya kan. Bener. Ya harus pinter-pinter kita menempatkan diri. Saya sebagai penyanyi senior tahun 80-an tentu ya pada kapasitasnya masing-masing ya kan. Tapi kan apa sih yang membedakan di waktu tante berkarya di generasi 80-an sama sekarang? Ada nggak sih perbedaan yang misalnya kalau dulu orang tuh nyanyi semua harus serba live, ini kalau sekarang mungkin bisa dua-duanya atau ada yang lain gitu. So aku nggak gitu ngerti kan dunia penyanyian itu. Tahun 80-an memang saya mengalami juga yang belum digital, masih konvensional ya. Jadi yang belum digital jadi pakai pita yang gede. Iya bener gak sih katanya kalau kayak kita take vokal lagu satu salah terus ulang dari awal lagi? Enggak, saya udah yang bisa diulang dari tengah. Tapi tetap pakai yang roll yang gede banget itu. Masih pakai itu gitu ya. Tapi enaknya sekarang tapi saya mengalami juga yang udah digital. Jadi kalau salah di ujung ya kita bisa ujungnya aja gitu, juga mengalami. Jadi ya masing-masing punya kelemahan dan kelebihan sih menurut saya. Karena kalau kita nyanyi langsung satu, itu feelingnya satu. Iya sih ya kan? Sebenarnya ya. Jiwa kita menjiwainya satu gitu. Kalau kita diulang ujungnya kan kadang nggak nyambung gitu. Jadi saya pinter-pinter. Jadi kita ngulangnya tuh nggak pas banget pas di yang salah, tapi saya majuin supaya feelingnya itu kita dapat. Saya tuh bersyukur banget, suara saya tuh sebenarnya biasa-biasa aja, nggak ada istimewanya. Saya bukan penyanyi festival, saya hanya penyanyi rekaman, tapi kelebihan saya punya ciri khas. Oh iya, ciri khas apa emang? Ya mungkin katanya nih enak didengar dan kayak mungkin bisa dibilang kayak merdu aja gitu.
Jadi kalau misalnya orang tuh sekali dengar langsung tahu, oh ini pasti suaranya iya, Tante Iis gitu. Ini suara Tante Iis gitu. Tapi Tante di antara semua lagu yang pernah Tante nyanyiin dan Tante persembahin gitu, karya-karya Tante yang Tante paling berkesan tuh lagu yang mana? Sebenarnya sebagai penyanyi ya masing-masing punya kesan ya tersendiri gitu. Karena Tante kan 36 album ya. Jadi punya kesan tersendiri. Cuman lagu Jangan Sakiti Hatinya itu yang membuat saya terkenal seluruh Indonesia dan membawa saya menjadi wakil Indonesia di First Asian Pop Song Festival, membawa nama negara. Wow, luar biasa Tante, aku memang merinding dengernya. Aku boleh denger nggak sih Tante nyanyiin secara live dikit aja lagu Boleh. itu? Lagunya gampang banget, hanya isinya 12 kali sayang. Masihkah kau ingat sayang, satu, gadis yang pernah kau sayang, dua, dia menunggumu sayang, tiga, ada 12 lagi sayangnya. Oh gitu, tapi lagunya itu emang kayak gitu? Iya, hanya sayang gitu, terus ya refnya sih, jangan kau sakiti hatinya, jangan lagi, satu lagi, sayang. Oh gitu, jadi apa tapi beda loh, ini kedengeran di telinga aku aja enak banget Tante. Apa karena kalau aku setiap hari di rumah cuma denger mama yang nyanyi sayangnya ya? Jadi beda, aduh maaf ya Ma, bukan bermaksud gitu, cuma beda banget ya masuk ke telinga. Mama juga hafal pasti lagu ini karena lagu itu Ya Mama bilang kata itu hits banget dulu katanya. Iya. Orang nggak mungkin nggak tahu lagu itu katanya. Iya. Nah, iya juga sih. Dan mungkin ini yang akan terjadi kayak one day kalau kita udah punya cucu-cucu, mereka denger penyanyi sekarang nggak ada yang tahu. Padahal mungkin kita nanti udah nyanyi, oh itu tahu lagu itu gitu kali ya. Tapi Tante tadi kan pertama kali datang ada satu hal yang kayak mengena banget di aku. Tiba-tiba Tante Isu selalu ngomong yang kayak jarang banget soalnya artis muda misalnya kurang menghargai artis yang senior atau yang lebih tua. Mungkin karena mereka ngerasa mereka berada di puncak popularitas atau lagi terkenal saat ini. Betul. Emangnya Tante pernah mengalami pengalaman kayak gitu kan? Pernah, cuman nggak Tante masukin hati gitu, maksudnya nggak apa-apa, orang punya jalan masing-masing, punya cara masing-masing, dan nggak mau negatif thinking gitu. Mungkin aja dia lagi capek, saya juga ngalamin dulu gimana jadi artis lagi top-topnya, aduh capek banget, mungkin lagi capek, mungkin lagi kesel, mungkin lagi apa, saya diam aja nggak apa-apa. Tapi yang menurut Tante pernah terjadi yang Tante alami sendiri gitu, yang menurut Tante kayak agak-agak aduh menyayangkan dan semoga orang nggak kayak gini tuh apa Tante? Ya itu ketahuan misalnya kita papasan gitu, terus mungkin dia nggak kenal saya juga, nggak bisa juga dia salahin kan. Saya misalnya cuman dia siapa ya gitu, nggak mau dada balik gitu. Nggak mau dada balik gitu kan, oh nggak kenal kali mas saya udah. Tapi Tante hebat banget loh, maksudnya Tante logisnya berarti kan kalau dia nggak kenal, Tante nggak kenal, tapi Tante mau sapa dia duluan karena Tante kenal, Tante jujur orangnya. Saya waktu Natasha terima undangan kita untuk bikin kolaps itu, saya kaget juga sama manajer saya, Mel, lu jangan macam-macam dong, itu kan dia lagi booming terus masih muda. Enggak, dia baik banget gitu ya. Malah ngasih waktu kok, boleh kapan gini-gini. Masa sih Mel? Oh ya udah deh, alhamdulillah. Iya, soalnya kalau menurut aku ya, kita tuh nggak perlu balas negur orang kalau kita kenal sih. Karena bisa aja yang manggil kita mungkin cuma ibu-ibu yang fans sama kita, atau bisa jadi cuma anak kecil yang suka ngeliat kita. Masa kita kalau nggak kenal dia, kita nggak mau nyapa balik? Iya ya. Kan nggak mungkin kita nyapa orang cuma kalau kita saling kenal. Jadi Tante Iis ini bisa jadi contoh buat kita semua juga, buat public figure terutama yang masih muda-muda. Maksudnya event Tante kan siapa sih yang kenal Tante? Era mamaku aja langsung tahu, langsung minta foto pertama kalinya di YouTube channel aku mau minta foto kan. Jadi kayak tapi tetap ngejaga kehambelannya, kerendahan hatinya, selalu menghargai orang lain. Karena menurut aku itu kunci kita sih dalam kita berkarir, dalam kita berkarya. Karena kalau kita nggak bisa menghargai orang lain, gimana orang mau menghargai karya kita kan? Oke Tante, yang terakhir, seorang penyanyi legendaris kayak Tante itu ada nggak sih penyanyi idolanya Tante? Ya pastilah, kalau penyanyi luar saya suka banget sama Barbra Streisand. Ada nggak satu lagu dia yang Tante suka banget nyanyiin? Terus kita boleh nggak denger dikit aja? Kalau dia susah banget karena susah banget Tante. Powernya tuh keren banget, terus suaranya tinggi. Karena saya
suara saya hanya paling saya 1,5 oktav ya. Itu paling tante, masih mending kayak suara aku semampai nih, nggak nyampe per oktav. Tapi kalau saya, karena saya di Lollipop Record tuh semua tuh orang Batak ya. Dia tinggi-tinggi suaranya. Oh, kalau Batak Medan kayaknya nggak usah ditanya tante. Iya kan? Saya sendiri Satu orang Batak. saya sendiri orang Jawa pada saat itu kan masuk ke. Jadi saya merasa saya tuh apa ya, suaranya biasa gitu. Cuman punya ciri khas. Saya suka diledekin tuh sama Cindy Claudia Harahap tuh, anaknya Bang Rinto. Suka ayo, Sugianto nyanyikan lagunya Rita Butar-Butar yang tinggi banget. Yang seandainya aku punya sayap terbang, lebih lagi tinggi lagi, terbanglah aku. Ada lagi refnya, merintih dan menangis, pilu dan derita. Menurut aku lagunya Rita Butar-Butar itu tantangan buat aku. Begitu. Gitu. Oke, Tante Is, terima kasih udah berbagi cerita dan ilmunya juga buat kita. Sama-sama. Semoga aja ini bisa menginspirasi baby-baby di luar sana, walaupun kita masih muda, tapi kita harus mencontoh hal-hal yang baik dari senior-senior kita. Oke. Makasih Tante buat waktunya udah Sama-sama. sempetin datang ke rumah aku yang sederhana ini. Oh iya, buat semuanya jangan lupa juga di subscribe YouTube channelnya Tante Iis. Apa Tante? Iis Sugianto new channel. Baru Iya, banget ya. baru. Kalian boleh lihat, di like, comment dan juga subscribe. And see you on the next vlog. Bye baby. Bye baby.